Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah kamu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Halo adik-adik, selamat tahun baru, Happy New Year semuanya. Apa kabar kalian semua ada di rumah? Kak Siska berdoa kalian semua sehat-sehat, baik-baik semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Walaupun gak seperti biasa ya, kalau biasanya kita berjumpa lewat Zoom, tapi hari ini adik-adik mengikuti ibadah lewat YouTube. Tidak apa-apa, kita berdoa supaya minggu-minggu yang akan datang, kita kembali bisa Zoom bersama-sama. Amin, adik-adik doain ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, tahun yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami menghargai setiap hari yang baru, setiap kesempatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Untuk hidup kami terus berubah, untuk hidup kami terus berbuah, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh adik-adik semua yang ada di rumah menikmati ibadah kami hari ini dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk beribadah bersama-sama. Haleluya, amin. Oke adik-adik kelas besar, kita mau nyanyi satu lagu yang dulu kalian sering nyanyikan, pasti kalian masih ingat. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini. Aku berubah karena Yesus. Ya adik-adik, walaupun di rumah, kita sama-sama bisa tepuk tangan, sambil duduk juga tidak apa-apa. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan, aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Sekali lagi. Aku berubah karena Yesus. Amin. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku. Yesus mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Yes. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah lagi. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Adik-adik, kita semua bisa berubah. Hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, karena ada Yesus di hati kita. Kita nyanyikan Yesus mati bagiku. Mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus
Yesus di hatiku, ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yes, puji Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kasih kamu adik-adik menyaksikan video berikut ini. Coba adik-adik lihat. Oke, bagaimana? Itu tadi video tentang metamorfosis kupu-kupu. Suatu video yang sering adik-adik pelajari di sekolah. Menarik sekali ya, bagaimana kupu-kupu dari telur jadi ulat, ulat kecil, ulat besar, kemudian dia jadi kepompong, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dia melewati begitu banyak proses sehingga dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kenapa Kak Siska mengajak adik-adik menonton video itu? Bahwa itu jadi pelajaran juga buat hidup kita. Hidup kita di dalam Tuhan, waktu kita terima Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, adik-adik adalah ciptaan baru. Hidup adik-adik harus mengalami perubahan demi perubahan di dalam Tuhan. Dan adik-adik bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ada Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Oke? Sekalian, Kak Siska mau mengingatkan adik-adik, mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Sekali lagi alamatnya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita mau sama-sama sekarang mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu untuk mempersiapkan kita masuk dalam firman Tuhan. Ya. Lagu ini berkata, hanya oleh kuasa darah Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ketika adik-adik menjadi ciptaan yang baru, Tuhan akan terus mengubahkan hidup adik-adik. Amin, kita percaya. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Saat ku masuk kehadiran
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Hanya karena kuasa darah-Mu kami semua menjadi ciptaan baru. Kita nyanyikan lagi adik-adik ya. Kau layakkanku menghampiri-Mu. Amin. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami semua adalah ciptaan yang baru. Bagaimana kami dalam hidup kami harus terus bertumbuh, berubah dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin Kak Stanley yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga berkati adik-adik yang mendengarkan. Jadikan firman ini bertumbuh, berbuah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Stanley dalam ibadah gereja anak Kega.
kelas besar. Wah, beda ya ibadah kita kali ini. Nggak lagi Zoom, tapi khusus minggu ini kita akan beribadah dengan rekaman link lewat YouTube ya. Sebelumnya kakak mau menyambut adik-adik di rumah, selamat Natal dan Tahun Baru ya kan. Adik-adik selamat juga menonton video ini, baik yang adik-adik menontonnya di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari sesuai waktu di mana adik-adik beribadah. Nah, adik-adik siapa suka dengan hal-hal yang baru? Pasti semua suka ya, suka dengan baju baru, apalagi suka dengan handphone baru, apalagi sepatu baru, ya kan, dan hal-hal yang baru. Banyak orang cenderung suka dengan sesuatu yang baru. Nah, mumpung sekarang lagi tahun baru, ya kan, kita mau belajar sesuatu yang baru juga, yaitu tema yang baru yang kita mau sama-sama dengar dan pelajari, yaitu tema tentang ciptaan yang baru. Nah, adik-adik, kakak mau angkat cerita ini dimulai dari Kisah Para Rasul pasal ke-7. Nah, suatu ketika di pasal ke-7 ada seorang anak muda yang cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, banyak orang tidak suka dengan dia. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 7, ada orang-orang yang tidak suka dengan dia dan mereka melempari anak muda ini dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Siapakah dia? Pasti pernah dengar ceritanya dong. Ya, dia adalah Stefanus. Tepat sekali ya. Stefanus mengasihi Tuhan, ya kan, tetapi banyak orang yang tidak suka dengan dia karena Stefanus memberitakan firman Tuhan dan Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Pada waktu kejadian itu adik-adik, firman Tuhan mengatakan ada satu orang muda yang juga hadir pada saat kejadian itu dan orang itu menyetujui perbuatan itu. Artinya orang itu setuju bahwa Stefanus harus dilempar dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Ya kan? Siapakah dia? Kayak kuis ya. Orang itu adalah tepat sekali, dialah Saulus. Nah, adik-adik, kita mau belajar materi tentang ciptaan yang baru dan kita mau belajar dari cerita seorang anak muda bernama Saulus. Siapa sih dia? Ya kan, Saulus adalah seorang Farisi. Dia juga seorang murid dari guru besar, imam besar ya, ahli Taurat, namanya Gamaliel, ahli Taurat. Ya, jadi Saulus itu sangat mengerti firman Tuhan. Dia hafal firman Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Sangat melotok kalau bahasanya. Nah, Saulus ini tidak suka dengan orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, termasuk Stefanus. Ketika Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, dia setuju akan perbuatan itu. Bukan cuma itu saja adik-adik, apa saja yang dilakukan oleh Saulus. Kemudian Saulus, firman Tuhan katakan dia meminta surat kuasa. Surat kuasa itu gunanya apa? Untuk dia diberi kebebasan, untuk dia diberi kewenangan untuk menangkap orang-orang percaya pada waktu itu, menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu yang mengikuti jalan Tuhan. Dan bukan cuma ditangkap, tapi orang-orang yang percaya pada Tuhan juga disiksa, bahkan dibunuh sampai mati. Itulah yang Saulus lakukan. Saulus sangat membenci orang-orang Kristen. Saulus sangat ingin supaya orang-orang Kristen yang mencari, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan itu ditangkap dan dibinasakan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab Kisah Rasul pasal 7, 8, 9 ada sesuatu hal yang terjadi, ya kan? Ketika suatu hari Saulus dengan surat kuasa dan juga dengan rombongannya berjalan menuju ke Damsyik. Ya, Damsyik itu kalau adik-adik lihat di peta itu adalah di negara Syria. Di tengah perjalanan dia menuju Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen. Tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali. Adik-adik pernah lihat cahaya terang? Ya kan? Ini firman Tuhan katakan cahaya yang sangat terang. Sehingga apa yang terjadi? Saulus jatuh dari kudanya, ya kan? Dia jatuh dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian ada suara keluar dari langit dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, adik-adik, kejadian itu bermakna bahwa Allah atau Tuhan Yesus menjumpai Saulus secara pribadi. Dan Saulus ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Dari seorang yang dulunya membenci Tuhan, dari dulu yang seorang ingin membinasakan orang Kristen, dia berubah. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia selesai berbicara dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa melihat. Matanya buta dan dia harus dituntun seperti orang buta.
Dan firman Tuhan katakan dia dibawa ya kan ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang yang diutus Tuhan, yaitu namanya Ananias, untuk berdoa supaya selaput matanya yang menutupi itu gugur dan dia bisa melihat kembali. Adik-adik, singkat cerita, di dalam Kisah Rasul pasal 9, adik bisa baca di rumah dalam di ayat 1 sampai ayat 31 dikatakan bahwa Saulus berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri dia di tengah jalan menuju Damsyik, dari seorang yang membenci Tuhan, Saulus berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan Saulus hidupnya berubah. Mari kita buka satu ayat. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 20. Suatu bukti yang menyatakan bahwa Saulus hidupnya berubah. Kakak bacakan Kisah Rasul pasal 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya adik-adik, pasal 7, pasal 8, pasal 9, di situ jelas dikatakan Saulus orang yang membenci umat Tuhan. Ya kan? Dia mencari umat Tuhan untuk ditangkap dan dianiaya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik, dalam perjalanan menuju Damsyik, disitulah dia berubah. Dari seorang yang hidupnya jauh dari kebenaran, jauh dari mengasihi Tuhan, menjadi hidupnya berubah mengasihi Tuhan. Adik-adik, nama Saulus kemudian berubah menjadi Paulus. Kalau Saulus artinya yang didoakan, nama Paulus artinya kecil atau rendah hati. Dulu waktu belum mengenal Tuhan, Saulus adalah orang yang tahu firman Tuhan, dia murid Gamaliel, dia ahli Farisi. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya. Dia menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan rendah hati. Nah adik-adik, itulah hidup yang diubahkan. Itulah ciptaan yang baru. Paulus berubah ya, dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan, menyiarkan firman Tuhan kemana-mana. Adik-adik, di tahun yang baru, di ibadah kita yang pertama minggu ini di tahun 2021, mari lewat cerita ini, adik-adik, kakak juga, kita semua yang mendengar cerita ini, kita mau hidupnya berbuah. Ya kan, di Natal kemarin kita sudah diajari bahwa Natal itu bukan berbicara pohon Natal, harus ada makanan yang banyak, harus ada hadiah, kado, jalan-jalan, punya baju baru, sepatu baru, bukan. Tetapi Natal itu berbicara Yesus lahir di hati saya. Kalau Yesus lahir di hati saya, tentunya ada perubahan hidup. Dan di pelajaran minggu ini kita sama-sama belajar bahwa Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika Yesus lahir di hatinya, hidupnya berubah. Adik-adik, yuk kita mau teladani cerita Paulus, ya kan? Kita mau berubah. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya masih malas, ya malas belajar, malas saat teduh, masih ngomong kotor, masih suka ngelawan, masih suka bersungut-sungut, konflik dengan temannya, ya kan, egonya masih tinggi, gampang tersinggung. Yuk kita mau berubah. Kita ini ciptaan yang baru. Ya, waktu kita sudah percaya Tuhan Yesus, waktu Yesus lahir di hati kita, ingat cerita Natal, Yesus lahir di hati kita, pasti ada perubahan. Demikian juga dengan Paulus. Ya, Paulus berubah ya dari seorang Saulus, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dia berubah ketika Yesus lahir di hati. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama hidupnya terus berubah dan mengasihi Tuhan. Yuk kakak mau ajak setiap kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan Saulus berubah ya, dari seorang yang Tuhan menganiaya jemaat Tuhan, dari seorang yang membenci Tuhan, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya ketika Yesus lahir di hati kami, hidup kami ada benih kebenaran dan kami bisa berubah karena Allah yang memampukan setiap kami. Bapa di surga, biarlah lewat cerita firman ini kami boleh Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya waktu kami terima Tuhan Yesus, ada benih kebenaran, ada Yesus di hati kami, dan kami bisa berubah di dalam nama Yesus. Pimpin setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk hidup kami terus berbuah dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih adik-adik. Pedangkan tangan-Mu, kita mau akhiri ibadah kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai adik-adik senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita adik-adik yang percaya kepada firman Tuhan dan ingin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.